sampai kapan ya kita akan mediasi terus? Kayaknya sudah cukup deh Mas Alif. Ini klien saya karena kurang tidur, kesehatannya terganggu loh. Sampai Mbak Rani ini ketiduran di tempat kerja. Iya Mas Alif, saya sampai diomelin bos kantor loh. Iya, saya juga diomelin sama bos saya karena saya sering nguap di kantor. Yaudah kalau gitu ngapain lama-lama? Kamu setuju kan? Enggak, aku gak setuju karena aku masih sayang sama kamu. Sudah, Bu Rani, Pak Bagas, sabar, tenang. Semuanya harus dilakukan dengan pikiran yang jernih. Saya yakin banget kok ini pasti akan ada solusinya. Jadi kalau misalnya Pak Bagas dan Bu Rani ini mau saling mengalah, saling berkorban, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kalian berdua. Mas Alif, memangnya Mas Alif nggak bisa melihat ya kalau pernikahan mereka ini tuh sudah tidak sehat. Jadi buat apa gitu dilama-lamain? Ini bukan lama-lamain, Mas. Ini keputusan yang sangat penting, keputusan seumur hidup. Dan saya ingin kedua belah pihaknya mempertimbangkan keputusannya dengan matang, dengan baik. Jangan sampai di kemudian hari mereka berdua menyesal. Dan saya sebagai mediator, saya harus bisa membuka mata mereka dengan penilaian objektif. Mas Alif, ini kan mumpung mereka berdua ini belum punya anak. Kenapa harus dicegah-cegah? Nanti kalau udah punya anak gimana? Masa adaptasi terus? Harus dipertimbangkan loh. Ketika mereka udah punya anak malah akan jadi lebih susah dan kasihan anaknya. Mas? Pak Bagas? Kenapa Pak Bagas nggak suka gelap ya? Tolong! Nyalain dong! Pak! Mas! Sorry Pak Bagas, sorry. Saya salah pencet tadi. Maaf, maaf. Iya mas. Pak Bagas, Pak. Pak Bagas, maaf Pak Bagas. Iya mas. Kalau boleh saya tahu, tapi ini maaf ya Pak ya. Sebenarnya Bapak ada masalah apa dengan gelap? Gini Pak Bagas, setiap permasalahan itu untuk bisa diselesaikan, kita harus cari tahu dulu apa akar permasalahannya. Gini mas, sebenarnya tuh saya pengen cerita juga sama Mas Alif. Dan istri saya juga nggak tahu masalah ini mas. Jadi, Mas Alif jangan ketawa ya kalau saya cerita ini ya. Oh enggak dong, maksud saya ketawa Pak Bagas. Kan saya mau nolong. Gini mas, saya itu nyktofobia. Nyktofobia itu mas. Fobia gelap. Ya, saya tahu. Penderitanya akan mengalami ketakutan berlebihan, cemas, bahkan di beberapa orang bisa depresi ketika malam tiba atau saat gelap. Itu dia mas. Saya udah ngerasain itu dari saya umur 6 tahun. Setiap saya ada di situasi gelap, di ruangan gelap, saya bisa panik, saya bisa tiba-tiba sesak napas. Dan itu dari dulu mas, dan nggak ada orang yang tahu. Karena saya malu mas. Tapi Pak Bagas pernah coba konsultasi atau coba berobat ke dokter gitu? Udah mas. Pas saya umur 12 tahun, saya udah coba obatin. Kemana-mana, dan nggak ada hasilnya mas. Makanya saya capek, saya malas. Memang masalah psikologi itu ada beberapa metode terapisnya. Pak Bagas mungkin harus coba beberapa metode yang lain untuk bisa sembuh. Tapi saya yakin kok, Pak Bagas pasti bisa sembuh. Ya, tapi kan dulu udah pernah mas. Saya udah pernah coba. Ya, ini Pak Bagas. Ini maaf, saya bukannya coba menggurui Pak Bagas, bukan. Tapi setahu saya, memang kalau masalah fobia, masalah psikologi seperti itu proses penyembuhan itu nggak ada yang instan. Semua butuh proses. Ada ikhtiar, ada disiplin, dan yang paling penting juga doa. Saya yakin kok ini bisa untuk membantu hubungan Pak Bagas dan Bu Rani bisa lebih baik lagi. Dan satu hal lagi Pak Bagas. Pak Bagas untuk bisa lebih jujur sama istri Bapak soal masalah ini.
Ya, tapi Pak, istri saya. Bagas, begini Pak Bagas. Salah satu fondasi terkuat dalam membangun sebuah rumah tangga itu apa? Kejujuran. Kalau Pak Bagas bisa terus terang, bisa jujur sama Bu Rani soal masalah ini, saya yakin kok Bu Rani pasti bisa nerima. Dan dia nggak akan ninggalin Pak Bagas, nggak akan untuk bercerai. Gimana Pak Bagas? Semangat, saya yakin bisa. Saya tadi udah ke WC ya. Ya. Maaf ya Pak, saya angkat ya. Ya, silakan. Halo. Waalaikumsalam. Iya Be? Oh yaudah. Yaudah ntar Alif kesini makan delivery deh. Pakai mau apa? Ayam bakar. Ya udah ntar Alif cariin. Iya Be. Ya tunggu bentar ya Be ya. Si Babe. Kasihan juga kamu ya, masih sendirian. Emangnya dia udah berapa lama menduda, Liv? Udah ya cukup lama sih Pak, dari saya SD. Maaf, memangnya kamu nggak pernah punya pikiran untuk cariin ayah kamu untuk pasangan? Sorry, saya tahu. Kamu itu masih kepikiran sama ibu kamu ya? Iya Pak. Lalu ayah kamu itu memang nggak punya niatan mau nikah lagi dia? Sebenarnya ada Pak. Tapi ya gimana, bukannya saya egois. Saya masih berusaha, saya masih ikhtiar untuk mencari ibu saya. Siapa tahu kalau ibu saya ketemu, saya bisa menyatukan mereka lagi. Iya. Saya ngerti perasaan kamu, Liv. Kita serahkan itu aja sama Allah. Kalau memang ibu kamu itu masih berjodoh sama ayah kamu, suatu hari nanti pasti mereka akan bersatu lagi. Amin. Insya Allah. Ya, silakan.